Hello gengs, berjumpa lagi bareng Mimin di channel kesayangan kita semua. Sebelum lanjut ke video jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, komen, share dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke gengs, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke video cekidot. Hello gengs, kali ini Mimin mau membahas tentang teknologi budidaya tanaman kopi Robusta. Tanaman kopi Coffea sp. merupakan tanaman daerah tropis asli dari Abyssinia, Afrika yang dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia saat penjajahan. Daya adaptif yang baik membuat tanaman kopi cepat menyebar perkembangannya di Indonesia. Pada zaman kolonial mewajibkan petani untuk mengembangkan tanaman kopi untuk mencukupi kebutuhan pasar Eropa. Secara umum kopi yang beredar di pasaran terdiri dari 3 jenis, yaitu kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Dari ketiga jenis kopi tersebut masing-masing mempunyai cita rasa tersendiri yang disuka oleh penikmat kopi, di mana di Indonesia jenis kopi yang banyak ditanam oleh petani adalah kopi jenis Robusta. Sebagian besar kebun kopi Robusta yang ditanam di Indonesia merupakan perkebunan rakyat dengan penerapan teknologi budidaya yang masih terbatas, sehingga produksinya masih rendah. Apabila penerapan teknologi budidaya di perkebunan kopi rakyat tersebut dapat diperbaiki, maka produksinya bisa ditingkatkan. Kopi Robusta merupakan kopi yang pembungaannya melakukan penyerbukan silang atau poliklonal. Teknologi yang dianjurkan untuk diterapkan pada budidaya kopi Robusta ada 4 faktor penentu yaitu 1. Teknik penyediaan sarana produksi 2. Proses produksi atau budidaya 3. Teknik penanganan pasca panen dan pengolahan agroindustri dan 4. Sistem pemasarannya. Keempat-empatnya merupakan kegiatan yang berkesinambungan yang harus diterapkan dengan baik dan benar. Dalam era perdagangan bebas, komoditas kopi sebagai bahan baku utama industri kopi bubuk, mutu menjadi penentu daya saing di pasar ekspor maupun dalam negeri. Dengan teknik budidaya yang baik dan sesuai maka bisa dihasilkan mutu produk biji kopi yang baik dan sesuai dengan kehendak konsumen. Hal tersebut perlu diperhatikan para pekebun kopi agar usaha taninya dapat berhasil baik, produksi kopinya tinggi dan pendapatan petani juga tinggi. Syarat tumbuh, kondisi lingkungan dan ketinggian tempat sangat berpengaruh terhadap produktivitas jenis kopi. Untuk kopi Robusta lingkungan yang cocok adalah pada ketinggian 300-600 mdpl, suhu udara hari 20-300 Celcius, curah hujan rata-rata tahun 1500-3000 mm atau TH, jumlah bulan kering 1-2 BL atau TH, pH tanah 5,5-6,5, kandungan bahan organik minimal 2%, kedalaman tanah efektif lebih besar dari 100 cm, dan kemiringan tanah maksimum 40%. Teknologi budidaya, bahan tanam. Kopi Robusta melakukan pembungaan dengan penyerbukan silang, maka untuk perbanyakan bibit dilakukan dengan cara vegetatif, yaitu stek pucuk, sehingga bahan yang digunakan berupa klon. Beberapa klon kopi Robusta yang banyak dikembangkan dan menjadi satu paket dalam penanaman adalah klon BP42, BP358 dan SA237, serta BP534, BP936 dan BP409. Bahan stek pucuk yang diambil dari tunas-tunas air dilakukan persemaian di dalam bak pasir yang atasnya diberi pelindung dari alang-alang ataupun paranet. Bahan stek diberi perangsang akar sebelum dimasukkan dalam media semai, selanjutnya ditutup dengan sungkup plastik transparan. Stek disemai selama 1 bulan sampai tumbuh akar, yang kemudian dipindahkan dalam polybag. Setelah umur 8 bulan dalam polybag tanaman bisa dipindahkan ke lapangan. Penanaman. Sebelum melakukan penanaman di lapangan, terlebih dahulu ditanam pohon pelindung atau peneduh, hal ini karena tanaman kopi memerlukan naungan untuk pertumbuhannya. Pohon pelindung yang bisa ditanam seperti Gliricidia, Lamtoro, tanamlah 1 tahun sebelum melakukan penanaman kopi. Tanaman peneduh ditanam pada setiap 1 titik di antara 4 klon tanaman kopi. Buat lubang tanam dengan ukuran 60 x 60 x 60 cm, lubang tanam diisi dengan pupuk kandang sebanyak 10 kg per lubang, kemudian ditutup dengan tanah bekas galian.
Selanjutnya tanah digali sedalam 20 cm untuk penanaman kopi. Penanaman kopi secara poliklonal dengan membentuk komposisi 3-4 klon yang sesuai. Masing-masing klon ditanam secara berbaris di antara pohon pelindung. Pengaturan penanaman poliklonal diatur secara sistematis. Setiap klon ditanam dalam lajur tertentu berseling dengan klon pasangan komposisi yang dipilih, antara lain berdasarkan pada 1. Sifat daya adaptabilitas daya hasil yaitu yang mampu beradaptasi dengan baik seperti, klon BP42, BP358, dan SA237 dan toleran terhadap iklim basah seperti, klon BP534 dan BP936. 2. Sifat berbunga yang relatif serempak agar proses persarian pembuahan dapat berlangsung dengan baik. Dan 3. Keseragaman ukuran biji yang dihasilkan lebih seragam. Ukuran biji yang tidak seragam dapat menyulitkan dalam kegiatan pemasaran. Penyulaman. Penyulaman dilakukan untuk tanaman yang mati setelah 2-3 minggu tanam di lapang. Kemudian didangir di sekitar tanaman dengan jarak 30 cm sekeliling batang untuk pembersihan gulma sekali dalam setahun pada awal musim hujan. Pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan pupuk NPK, berupa campuran urea, TSP, dan KCl, masing-masing setengah dari dosis 100 gram urea, 50 gram TSP, dan 50 gram KCl, pada saat tanaman berumur 2 tahun. Setelah tanaman berumur 3-4 tahun, tinggi tanaman mencapai 150 cm dilakukan pemangkasan 30 cm dari pucuk, bila tanah kurang subur diperpanjang pemangkasannya menjadi 40-50 cm dari pucuk. Pengendalian hama dan penyakit. Hama utama kopi yang dapat menurunkan produksi dan mutu kopi adalah, penggerek buah kopi oleh Hypothenemus hampeifer. Gejala serangannya dapat terjadi pada buah kopi yang muda maupun tua atau masak buah gugur mencapai 7-14% atau perkembangan buah menjadi tidak normal dan busuk. Penyakit ini dapat dikendalikan dengan cara petik semua buah yang masak awal, baik pada buah yang terserang maupun tidak, biasanya dilakukan pada 15-30 hari menjelang panen raya. Untuk mencegah terbangnya hama, pada saat menampung buah digunakan kantong yang tertutup, kemudian buah direndam dalam air panas selama sekitar 5 menit. Bisa juga dilakukan penyemprotan dengan agen Hayati, yaitu dengan pemanfaatan jamur Beauveria bassiana dengan dosis 2,5 kg bahan padat per hektar setiap kali aplikasi. Dalam satu periode panen kopi dapat dilakukan 3 kali aplikasi. Penyakit pada tanaman kopi terutama disebabkan oleh nematoda parasit Pratylenchus coffeae yang dapat menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, kurus, batang mengecil, daun tampak tua menguning dan gugur sehingga daun yang tertinggal adalah yang di ujung-ujung cabang. Pada serangan berat, pucuk akan mati, bunga dan buah prematur. Jika serangan sudah terjadi dari dalam tanah, tanaman akan mudah dicabut karena akar-akar serabutnya membusuk berwarna coklat sampai hitam. Teknik pengendalian penyakit ini sebagai berikut. Dilakukan dengan menyemprot tanaman menggunakan nematisida oksamail, etoprovos dan karbofuran terhadap tanaman yang terserang dalam kategori ringan. Pemusnahan tanaman terserang pada pusat-pusat serangan, dilakukan jika serangan yang menyebabkan penyakit yang berat. Panen. Pemanenan buah kopi dilakukan dengan cara memetik buah yang telah masak. Penentuan kematangan buah ditandai oleh perubahan warna kulit buah. Kulit buah berwarna hijau tua ketika masih muda, berwarna kuning ketika setengah masak dan berwarna merah saat masak penuh dan menjadi kehitam-hitaman setelah masak penuh terlampaui overripe. Tanaman kopi tidak berbunga serentak dalam setahun, karena itu ada beberapa cara pemetikan. 1. Pemetikan pilih atau selektif petik merah dilakukan terhadap buah masak. 2. Pemetikan setengah selektif dilakukan terhadap dompolan buah masak. 3. Pemetikan lelesan dilakukan terhadap buah kopi yang gugur karena terlambat pemetikan. 4. Pemetikan racutan atau rampasan merupakan pemetikan terhadap semua buah kopi yang masih hijau, biasanya pada pemanenan akhir. Guys, ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing.
Oke, dadah. Assalamualaikum.